تمرا يا مصطفى المكرم يا رسول الله اللهم صل وسلم وبارك عليه. Cek 1 2 cek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Yang kami hormati para alim ulama, para kiai, para asatidz wal asatidzah, wabil khusus orang tua kami, guru kami Bapak Ustadz Haji Muhammad Rusnan sebagai pembina Forum Silaturahim DKM se-CKM Raya. Yang kami hormati Bapak Camat Majalaya, Bapak Chandra Ranggawijaya SSTP atau yang mewakili. Yang kami hormati Kepala Desa Bengle Ibu Hajah Lia Amalia MPD. Yang kami hormati Ketua MUI Desa Bengle Bapak Haji Lasman. Yang kami hormati Babinsa Sertu Hermanto Ishak atau yang mewakili. Yang kami hormati Kapolsek Majalaya Bapak Ibtu Dede Kuswara Sarjana Hukum atau yang mewakili. Yang kami hormati Kamtipnas Desa Bengle Brigpol Yusuf Bakhtiar. Yang kami hormati Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Karawang Bapak Dr. Andes Haji Acep Jamhuri. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Kepala Dusun 07 Bapak Tukio, Bapak Kepala Dusun 08 Bapak Kuat Waluyo, Bapak Kepala Dusun 09 Bapak Tugino. Yang kami hormati Bapak Ketua DKM Masjid Raya Ar-Rahmah Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Syukur, Ketua Yayasan Al-Muhajirin Bapak Haji Suryamedi. Yang kami hormati Ketua Forum Silaturahmi DKM se-CKM Raya Bapak Ustadz Didi Hermawan. Yang kami hormati Bapak Ketua RW, Bapak Ketua RW di lingkungan Perumahan Citra Kebun Mas dan sekitarnya. Yang kami hormati para Dewan Guru, Bapak Ustadz Suharyadi, Bapak Ustadz Dadang, dan yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami kepada beliau. Yang kami hormati Ketua DKM se-CKM Masjid dan Musholah Citra Kebun Mas. Alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala curahan rahmatnya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, dan nikmat panjang umur sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka untuk menyambut tahun baru Islam 1446 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun yang baru ini akan menambah kecintaan kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menambah kecintaan kita untuk beribadah kepada Allah, menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tahun yang baru ini mudah-mudahan menjadi motivasi kita untuk terus menuntut ilmu agama, untuk terus membaca Al-Qur'an, dan untuk terus istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita curah limpahkan kepada junjungan kita, suri taulan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini selalu mendapatkan curahan rahmat
mendapatkan syafaat uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah tabligh akbar Gema Muharram 1440 Hijriah, izinkan kami dari Forum Silaturahmi DKM Cicikem Raya menyampaikan susunan acara pada hari ini, acara Muharram 1446 Hijriah. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan. Yang pertama sambutan dari Camat Majalaya Bapak Chandra Rangga atau yang mewakili. Yang kedua sambutan dari Ketua Panitia. Yang ketiga sambutan dari Dewan Masjid Indonesia Bapak Dr. Andes Haji Acep Jamhuri. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Yang terakhir sambutan dari Ketua MUI Desa Bengle Bapak Haji Lasman. Baik para jamaah, Bapak, acara kita ini mendapatkan cucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan yang hadir di sini mudah-mudahan bisa berangkat haji, bisa berangkat umroh, berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-hadiniyah wa ala kulli salihah wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Waghfir lana wa liwalidina. Baik para ibu dan bapak-bapak jamaah yang berbahagia, mari sama-sama kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Qur'an yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Arif Hidayat. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a.
Alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail wa Ishaq. Inna Rabbi lasami'ud du'a. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dhurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir li wa liwalidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى.
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة لا يزيد الظالمين إلا خسارا. صدق الله العظيم. اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وأصحابه الأحياء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul aliyul azim wa ballagha rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Qur'an sudah kita dengarkan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini
Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk acara berikutnya yaitu sambutan. Yang pertama adalah sambutan dari Ketua Panitia Gema Muharram 1446 Hijriah yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Ibnu. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wala hawla wala quwata illa billah. Hamdan li rabbin hassana bi Muhammadin wa anqadhana min zulmatil jahli wad dayazir. Alhamdulillahilladzi hadana bi abdil mukhtari man da'ana ilahi bil izni wa qad nadana la baika ya man dalana wa hadana. Sallallahu baraka alaih. Yang sama-sama kami hormati, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Ketua Dewan Masjid Kabupaten Karawang, Bapak Haji Cecep Jamhuri. Kalau yang sering main ke Masjid Agung nggak asing dengan beliau. Alhamdulillah di tengah kesibukan beliau hadir bersama kita. Ketua MUI sekaligus pembina Porsil, Bapak Ustadz Haji Lasman, alhamdulillah juga telah hadir di tengah-tengah kita. Ketua Ranting Istimewa NU Desa Bengle Kiai Rusnan, alhamdulillah subuh berjamaah pun tadi hadir, sekarang hadir lagi. Padahal panggilan beliau harusnya di Jakarta mungkin. Biar sempatkan untuk kumpul kepada kita semuanya, menyempatkan hadir di acara kita. Ketua Yayasan Al-Muhajirin Bapak Surya Medi, terus sekretaris daripada MUI Bapak Ustadz apa lupa nih Bapak Ustadz Babu Salam, pokoknya yang punya Babu Salam, aneh lupa namanya. Bapak Ustadz Jenal, mohon maaf, Bapak Ustadz Jenal, gelar beliau sudah S3, kalau saya sebutin lama kayaknya. Pokoknya alhamdulillah tengah kesibukannya beliau telah hadir juga. Ketua DKM Masjid Raya Ar-Rahmah yang baru pulang dari haji, Bapak Ustadz Haji Syukur. Beliau alhamdulillah baru semalam mungkin tiba di tanah air, dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala haji yang mabrur bersama Bapak Haji Heri semalam. Terus yang juga para ketua DKM, para pengurus musola se-CKM Raya serta beserta stafnya, juga aparatur pemerintah, Bapak Camat kita yaitu Bapak Camat Majalaya, Bapak Chandra Ranggawijaya SSPT, juga Bapak Kapolsek Majalaya Ibtu Dede Komara Sarjana Hukum, juga yang kami hormati Ibu Kepala Desa Bengle Ibu Hajah Lia Amelia MPD, juga yang kami hormati Babinsa Bapak Sertu Hermanto Ishak, yang kami hormati juga Bapak Kantibnas Desa Brikpol Yusuf Bahtiar, juga Bapak Kadus 07 Bapak Tukia yang alhamdulillah istiqomah senantiasa hadir di kegiatan kita, Bapak Kadus 08 Bapak Kuat Waluyo, Bapak Kadus 09 Bapak Tugino, Bapak RW-nya, Bapak RT-nya, seluruh keluarga besar Forum Citra Kebun Mas Raya, kaum bapak, kaum ibunya, para remaja, pengurus masjid dan musola yang ada di sini, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dalam bimbingan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini. Allah hadirkan kita, Allah takdirkan kita hadir kumpul di sini. Ini maunya Allah. Kalau udah maunya Allah nggak ada yang bisa satupun makhluk zat sesuatu yang menghalangin kita. Ibunda Siti Maryam mampu menghasilkan seorang anak Nabi Allah Isa
tanpa seorang suami, tanpa berhubungan. Kalau Allah mau pasti terjadi. Kita sama, di tengah kesibukan kita Allah inginkan kita hadir. Allah pengen kita ngumpul sama ulama, sama orang soleh, sama umaro. Allah ingin kita hadir, dihadirkan walaupun awalnya kita nggak mau. Walaupun awalnya kita mau ke KCP, mau ke Galumas, tapi Allah inginkan ini hamba, Allah cinta, waktunya nggak terlewat, waktunya buat ngaji, Allah hadirkan. Mudah-mudahan kita di tengah kesibukan kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ngaji, untuk kita berkumpul sama orang-orang yang soleh dan solehah. Juga salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kehadirat kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak panjang, tidak lebar, saya mewakili daripada segenap panitia baik kegiatan Muharram, pengurus Porsil, pengurus DKM Ar-Rahmah. Yang pertama mengucapkan terima kasih buat seluruh jamaah warga yang udah membantu, yang udah mensukseskan ikut berpartisipasi, baik itu hartanya, mungkin pengurus lingkungannya mintain duitnya, pengurus lingkungannya mintain proposalnya. Alhamdulillah terkumpul sampai 25 juta lebih. Alhamdulillah. Sehingga acara kita berjalan mulai dari pekan yang lalu kita lomba 1 hari penuh kita selesaikan. Sorenya kita pawai ta'aruf sampai kalau kita catat 2000 lebih orang berkumpul di Masjid Ar-Rahmah. Kita keliling, kita pawai, kita berkumpul. Alhamdulillah perkumpulan kita perkumpulan yang penuh dengan berkah. Yang paginya hujan, sorenya nggak dihujani nama Allah. Cerah secerah-cerahnya, cerah penuh dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Terus juga terima kasih buat semuanya pengurus lingkungan yang udah berpartisipasi, menyuruh warganya ikut berlomba, sehingga kemarin kita juga acara kita lancar. Dan juga mohon maaf ibu-ibu semuanya yang suaminya mungkin belakangan ini pulangnya malam. Rapat kita koordinasi untuk acara kita, mohon maaf, mohon ridhonya sehingga suaminya nggak bisa meluangkan waktunya buat ibu bersama. Mudah-mudahan doain suami-suami yang model gini, suami-suami yang cinta sama ibu. Daripada dia nongkrongnya di tempat lain, mendingan nongkrong di Ar-Rahmah, mendingan nongkrong di sini. Kita ngomongin umat, kita ngomongin kemaslahatan, daripada ke pos 2, ke pos 3, mendingan ke Ar-Rahmah. Izinin bu, kalau suaminya jadi pengurus, suaminya ngurusin umat, suaminya jadi ketua panitia, izinin aja. Daripada dia sibuk di luar, mendingan sibuk di sini. Insya Allah ngumpulnya sama Ustadz Rusnan, sama Ustadz Lasman, pasti kita diarahin lurus, nggak belok-belok. Kalaupun kecebur bisa balik lagi, insya Allah mudah-mudahan. Terus yang ucapan kedua, mohon maaf, beribu maaf bila kegiatan kita masih banyak kekurangan di sana sini. Mohon bantuannya, mohon masukannya agar senantiasa tahun demi tahun kegiatan kita makin baik, makin lebih berkah lagi, makin lebih lancar lagi. Mungkin itu dari saya karena banyak masih tamu undangan, para guru yang nanti akan menyampaikan sambutan. Intinya ucapan terima kasih buat semuanya yang gak saya sebutkan satu persatu. Terima kasih semuanya. Terus mohon maaf bila ada kekurangan di sana sini. Doakan kami pengurus lingkungan, pengurus Porsil, pengurus panitia Masjid Ar-Rahmah untuk senantiasa istiqomah, untuk senantiasa mampu kuat menjalankan amanah yang luar biasa, amanah umat yang nanti dipertanggungjawabkan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kami sampaikan wakil pengurus yang lainnya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian Bapak Ketua Panitia jangan meninggalkan tempat dulu. Pengumuman untuk perlombaan pawai ta'aruf. Ya, silakan Pak Ketua diumumkan. Aneh lupa diliatin Pak Haji Cecep jadi grogi. Selanjutnya aneh mau umumin pemenang daripada pawai ta'aruf yang kemarin pekan lalu kita pawai ta'aruf dihitung, dilombain, dijuriin, dinilai kemarin. Saya akan sebutkan mulai dari bawah sampai atas. Pemenang Madya ketiga dari Musola Al Musawirin. Ya, boleh tepuk tangan.
tapi kayak di DPR MPR ini. Madya kedua, Musola Al-Kausar. Adakah orang yang Musola Al-Kausar? Madya ke-1, Musola Al-Amanah. Selanjutnya harapan 3, Musola Nuzulul Haq, Blok H. Harapan kedua, Majlis Ta'lim Khairunisa. Harapan pertama yaitu Ponpes Irsadul Quran. Untuk juara ketiga, MI Ar-Rahmah Sohibul Wilayah. Juara kedua, Musola Babu Salam. Juara pertama, ini Musola Babu Salam udah digeser. Biasanya beliau bertahun-tahun juara umum. Oh, Pak Ustadz Jenal ketawa-tawa aja dia yang punya Babu Salam. Juara pertama, Musola Al Istiqomah Blok O. Silakan 1-3. Untuk juara 3, 2 dan 1, Musola MI Ar-Rahmah Babu Salam, Musola Al Istiqomah untuk ke depan untuk penyerahan piagam, piala dan juga biaya ataupun untuk pembinaan, uang pembinaan daripada panitia Gema Muharram. Silakan perwakilan untuk maju ke depan. Silakan dari Ar-Rahmah, mana dari Ar-Rahmah, MI Ar-Rahmah. Jadi juara 3, ya silakan teh. Dari Masjid Ar-Rahmah diwakili oleh MI Ar-Rahmah. Kemudian dari Babu Salam, Musola Babu Salam ada yang mewakili? Silakan ke depan. Dan juara pertama Musola Al Istiqomah Blok O. Silakan untuk maju ke depan. Jadi perlu diketahui kemarin ada 16 peserta pawai ta'aruf, ya, macet perjalanan, jalanan macet CKM. Sengaja kita bikin macet setahun sekali. Jarang-jarang kan CKM macet, sering loh. Ya, terima kasih banyak atas partisipasinya. Ada yang bawa Ka'bah, ya, ada yang bawa apa lagi kemarin tuh? Bedug, segala macam dibawa semua. Ini luar biasa apresiasinya. Al Istiqomah ini luar biasa emang. Saya hadir pada saat lomba apa ya? Lomba apa tadi? Ya waktu malam-malam. Takbir keliling. Itu Al Istiqomah luar biasa emang lingkungannya. Mudah-mudahan semua bisa menular kebaikannya. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada seluruh peserta pawai ta'aruf, para kafilah. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi. Pada dasarnya kita tidak lombakan, tapi ini hanya sebagai bentuk apresiasi kita. Dan hadiah pun mungkin jauh dari harapan. Tapi mudah-mudahan sedikit bisa menjadi penyemangat buat kita semua. Terima kasih. Silakan juara pertama dari MI Ar-Rahmah. Inta. Juara ketiga dari MI. Silakan dari Bapak Ketua MUI untuk juara 3 pawai ta'aruf. Silakan ke depan. Ke depan biar dipoto. Anoki sudah siap ya. MI Ar-Rahmah dulu. Silakan teh. Kami menyerahkan Bapak Ketua MUI. Iya. Silakan Pak. Berasa kenal ya teh ya? Oh iya. Ya. Langsung. Ya, beliau mewakili sebagai Ketua MUI Desa Bengleh. Oke, udah? Baik, terima kasih. Juara ketiga dari Musola Babu Salam. Oh, juara 2 ya, juara 3 Babu Salam dengan hormat Bapak Haji Surya Medi sebagai Ketua Yayasan Al-Muhajirin untuk bisa memberikan hadiah kepada peserta. Silakan Pak Haji. Oh iya. Pak Haji, foto dulu Pak Haji. Biar masuk majalah Pak Haji. Nah, oke, silakan. Oke, terima kasih. Dan juara pertama Musola Al Istiqomah Blok O. Terima kasih banyak. Dengan segala hormat pada Bapak Ketua Dewan Masjid Indonesia, Bapak Acep Jamhuri, untuk bisa memberikan hadiah pertama kepada Musola Al Istiqomah.
Juara pertama. Alhamdulillah beliau bisa hadir ya, memberikan apresiasi kepada juara. Mudah-mudahan tahun depan Pak Haji bisa hadir ya, ikut memeriahkan pawai ta'aruf Gema Muharram bersama Forum Silaturahmi DKMC CKM. Baik, terima kasih banyak Bapak Cep yang Muri. Silakan kepada para pemenang untuk bisa foto bersama di depan. Pak Acep punten. Foto-foto bareng dulu, Pak. Pak, semua ya, kenang-kenangan. Terima kasih banyak. Dan satu lagi, jadi dari segala perlombaan yang menjadi juara utama ya, ini ada piala bergilir didapatkan oleh Mushola Nuzulul Haq Blok H. Nah, ini juaranya paling banyak. Juara pertama paling banyak. Pak Faruk, mana Pak Faruk? Yang mewakili, ada yang mewakili? Blok H ada yang mewakili? Pak Harisun, Pak Harisun, Blok H, Nuzulul Haq, Blok H, Nuzulul Haq. Silakan Pak Harisun. H. Pada Bapak Ustadz Kiai Rusnan berkenan ya untuk bisa. Ya bergilir. Ini piala belum ganti-ganti, udah berapa tahun digilir. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Ibu. Bagaimana jamaah? Bahagia, senang, musholanya menang? Senang ya? Mudah-mudahan tahun depan bisa kita ramaikan Gema Muharram ya. Kalau tahun ini 7.000 yang ikut pawai ta'aruf, mudah-mudahan tahun depan bisa 10.000 ya Bu ya. Alhamdulillah lomba dari cerdas cermat, hafiz Quran, lomba azan, mewarnai kaligrafi, dan yang terakhir pawai ta'aruf sudah kita laksanakan dan juara juga sudah diumumkan. Mudah-mudahan tahun depan yang berpartisipasi putra-putri kita bisa lebih banyak yang ikut ya, karena nanti akan muncul potensi-potensi yang ada di perumahan Citra Kebun Mas dan sekitarnya. Ya baik, untuk informasi selanjutnya penceramah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa rasuluh wa sadiqul waqtil amin. Kudrat dan iradatnya alhamdulillah di pagi hari ini Allah perkenankan kita berkumpul bersama di tempat yang mulia ini. Semoga kelak nanti kita sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan kembali di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi kita Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Wabil khusus orang tua kita, guru kita Bapak Kiai Haji Acep Jamhuri, beliau mantan sekda atau sekretaris daerah Kabupaten Karawang. Beliau sekarang sebagai Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Karawang. Kita doakan bersama mudah-mudahan beliau senantiasa diistiqomahkan, diberikan sehat baik zahir maupun batin, dan mudah-mudahan apa-apa yang beliau citakan diijabah, dikabul oleh Allah, yaitu yang dinamakan Forsil, Forum Silaturahim DKM Masjid dan Musola Seperumahan Citra Kebun Mas dan Saung Indah. Sekarang Saung Indahnya dihilangkan menjadi CKM Raya, karena di CKM ini banyak nama-nama CKM, sehingga nama itu menjadi CKM Raya Forum Silaturahim yang awalnya dulu masih OTB, organisasi tanpa bentuk. Maka pada saat itu kita musyawarah bersama dengan guru-guru kita. Di sini ada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Muhammad Rusnan, Bapak Ustadz Haryadi, Bapak Ustadz Dadang Waryatna, dan juga Bapak Ustadz Lusiono almarhum. Beliau-beliaulah yang menjadi perintis dan pendiri terbentuknya organisasi Forum Silaturahim DKM Masjid dan Musola di Perumahan Citra Kebun Mas, yaitu tepatnya pada tanggal 6 Agustus 2006 Pak Haji. Jadi kurang lebih perjalanan Forsil sudah 17 tahunnya Mas Ketua. Jadi mungkin senior saja ya. Alhamdulillah estafet sekarang generasi muda atau tadi disinggung juga generasi milenial, yaitu dipimpin oleh Bapak Ustadz Didi Hermawan dan juga segenap jajaran Forsil. Dan mudah-mudahan ini akan terus berkesinambungan, berkelanjutan, supaya Forsil ini menjadi bagian daripada kegiatan-kegiatan keagamaan di lingkungan Perumahan Citra Kebun Mas, Desa Bengle, Kecamatan Majalaya. Karena sampai saat ini informasi yang kami dapatkan bahwa CKM ini menjadi barometer, menjadi indeks. Mudah-mudahan kita semua yang terlibat, yang senantiasa memotivasi, mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, mudah-mudahan Allah menurunkan barokah dan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, insya Allah guru kita sudah hadir. Ahlan wa sahlan Al-Habib Muhammad bin Jindan. Mudah-mudahan beliau nanti akan menyampaikan mau itu hasanahnya kepada kita, menjadi bekal cikal bakalnya daripada kita untuk sama-sama menuntut ilmu. Mohon maaf ternyata baru mau keluar tol. Doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ya biar enggak serius-serius amat gitu ya. Masya Allah gitu. Emang kalau menanti orang ganteng, Masya Allah, apalagi kaum ibu nih ya. Saya aja yang laki ngelihat beliau, Masya Allah ya. Nanti ya kita sama-sama simak beliau, ilmu-ilmu yang beliau sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, bermaslahat buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang terakhir kita doakan bersama, mudah-mudahan segenap pengurus Forsil tetap semangat, tetap kompak, dan harus mempunyai jiwa tekad yang bulat untuk sama-sama. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon maaf. Walaupun minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ustadz Haji Lasman. Informasi kepada Bapak dan Ibu jamaah yang berbahagia, yang mau mengecek darah, kolesterol, gula darah, asam urat, silakan. Sudah ada petugas dari Rumah Sakit Hermina. Ya silakan Bapak Ibu yang mau mengecek darah, silakan, ngeceknya gratis. Ya silakan. Ketua Dewan Masjid Indonesia Kabupaten Karawang, Bapak Dr. Andes Haji Acep Jamhuri, kepada beliau yang terhormat, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ketua Yayasan Al-Muhajirin Bapak Haji Suryamedi, kemudian Ketua Majelis Ulama, merangkap juga nih Dewan Masjid nih Pak Ustadz Haji Lasman, ini sahabat saya ya, dan saya wasilahnya beliau yang ngundang. Beliau tadi ngundang, kalau ngundang sekda nggak berani, ngundang kepala dinas nggak berani, sekarang mah ngundangnya ketua DMI Dewan Masjid gitu. Alhamdulillah ya kan. Hadir juga ketua DKM Masjid Ar-Rahmah yang baru pulang dari haji ya, Bapak Haji Muhammad Syukur. Kemudian Ketua Forum Silaturahmi Masjid Ibnu, ini kayaknya Pak Ibnu ini masih keturunan Habib ya, mirip-mirip Habib nih, atau Gus ataupun apa nih. Ibu Kepala Desa, kemudian seluruh perangkat desa yang mohon maaf tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa tajim saya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Para ketua DKM, DKL sewilayah CKM Raya ya. Ya, CKM Raya, tadi sebutnya CKM Raya. Karena ini CKM Raya tidak akan menyaingi Indonesia Raya. Itu semua para asatid wal asidah, ibu-ibu, Panji Taklim ya, semuanya hadirin sadayana ya. Kalau bahasa Jawa sadoyono ya. Rahimakumullah yang dirahmati Allah. Puji syukur kehadirat Ilahi Rabbi pada kesempatan pagi menjelang siang hari ini saya bisa bersilaturahim dengan ibu bapak semua di Masjid Ar-Rahmah ini. Saya kaget ketika melihat ke sini, seumur-umur ini belum tahu masjid ini di perumahan ada masjid segede ini dan ada sebenarnya. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi kayaknya saya padahal pengalaman kerja dari mulai staf kelurahan, jadi lurah, jadi camat, jadi kepala dinas, jadi kepala polisi. Polisi pernah jadi kepala polisi, polisi pura-pura, pol pp. Pura-pura kan nggak selalu jadi polisi, pensiunnya nggak jadi polisi. Kemudian jadi kepala, jadi asisten dan jadi sekda dan kemudian pensiun. Ini baru tahu tempat kayak gini, wah kurang gaul kayaknya ini. Ya, tapi alhamdulillah Rahmi. Acep Jamhuri itu lahir di Kerawang. Kiai dari mana saya? Saya nggak masantren. Ya, ini ibu-ibu supaya nih pengalaman duluan karena saya ingin dihantarkan ikut pilkada. Ya, gitu. Jadi pensiun duluan kan, kalau tidak pensiun masa PNS masih ikut-ikutan politik ya, karena saya ikut kontestasi politik pensiun. Masalah milih mah sebodoh hati lah. Kalau seneng ya milih, kalau enggak ya berarti nanti juga milih juga gitu. Ya pasti milih siapa aja ya, gitu aja repot lah. Jangan dibuat repot lah negeri ini ya. Kalau saya nggak dibuat repot, gimana tenang aja nyantai ya. Itu ya. Saya dari kecil orang tua selalu memerintahkan saya adzan. Hei Sep, kamu harus adzan maghrib, isya. Bapak ingin lihat kamu adzan, ingin dengar kamu. Orang tua keras, mending seperti itu. Dan alhamdulillah selalu aktif di masjid. Beberes masjid, jadi remaja masjid, ini remaja nih ya. Jadi remaja masjid, beberes masjid,
seperti merbot ya. Dan ketika saya kuliah di APDN, dulu APDN ya, saya mau daftar di APDN Bandung, tidak punya saudara, tidak punya kerabat di Bandung. Saya tinggal di mana? Di masjid testing itu, Awang 14 Masehi, dan saya sholat di situ ya, pas jadi kadis Budpar, sholat kemudian, padahal saya bukan mustautin ya, anggaplah mukimin, musafir, sedikit-sedikit mukimin. Tapi begitu pemilihan ketua DKM Masjid Agung, saya terpilih. Ji, ini masjid gak beres, jam 9 malam dikunci pengurus-pengurusnya. Haji udah jadi ketua DKM. Kata saya, kan saya bukan kiai, saya bukan ustadz, ketua DKM kan. Akhirnya alhamdulillah terpilihlah majelis taklim, jemaah, pendatang sana yang ini ya, yang sikla jemaah musafir memilih saya jadi ketua DKM. Wasilahnya itu ketua DKM Masjid Agung masih sampai sekarang. Kemudian nyalonkan PCNU kalah, jadi ketua dewan masjid. Ternyata wasilah orang tua saya, orang tua almarhum, Allahumma kuliah ya, supaya khidmat kepada masjid, makmurkan masjid. Dan alhamdulillah saya melihat di sini sebagai ketua dewan masjid, di semua keyayasan ini yang menggerakkan ibu dan bapak dengan kegiatan ya, semula musola yang di sini yang ada 17 kurang lebih. Tantangan kita hasil penelitian lembaga pengembangan Tilawatul Quran, bahwa anak-anak kita, kalau ibu-ibu mungkin udah pada inilah, saya masih kategori ini kan, kalau udah orang tua itu ini yang milenial. Kalau yang kolonial masih bisa baca Quran ya, baca Quran, kemudian juga ada yang merhaban. Tapi yang anak-anak kita hasil penelitian hampir ini nggak, apalagi dengan kesibukan ayahnya, kesibukan ibu Ahmad bin Jidan. La ilaha wajib syukru alaina mada'ali lahida. Saya hidup dari masjid sebaik mungkin ya. Dan momentum Muharram ini, tahun baru Hijriah, untuk mengevaluasi kita, mengevaluasi semua aspek-aspek kehidupan kita, baik kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, juga ada acara babarit, kepanitiaan, kegiatan-kegiatan, alhamdulillah jadi gebiar. Insya Allah ya, kita berharap, mohon senantiasa memohon kepada Allah, semoga kita senantiasa diberikan kesehatan lahir dan batin, dilancarkan segala urusan, dan ditambahkan keberkahan dan kebarokahan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya mohon maaf
panitia semua. Saya mah udah pengakuan tulus ini mah. Pengakuan tulus. Oke ya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi bisabil haq. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Dr. Andes Haji Acep Jamhuri untuk sambutannya. Kita lanjut acara inti, yaitu peringatan Tahun Baru Islam Gema Muharram 1446 Hijriah yang akan disampaikan oleh Al-Ustadz Al-Habib Muhammad bin Jindan bin Nofal bin Ahmad bin Salim Jindan. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita di dalam masjid yang mulia ini untuk mengingat Allah dalam niat i'tikaf, dalam keadaan berwudu. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kita limpahan daripada anugerah Allah, karunia Allah, ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam acara yang mulia ini, acara Gema Muharram, kita memperingatkan acara tahun baru Hijriyah, di mana setiap daripada berputarnya tahun Hijriyah bertambah 1 tahun, atau bahkan bertambah 1 bulan dari bulan Hijriyah, atau bahkan bertambah 1 hari, itu adalah bentuk bertambahnya cahaya Nabi besar Muhammad. Loh, kok bisa? Apa ikatannya? Apa hubungannya? Karena yang diperingatkan adalah tahun Hijriyah, tahun hijrahnya Rasulullah SAW. Dahulu bangsa Arab, awal mula mereka sebelum ada Hijriyah, mereka memiliki tanggalan, mereka punya waktu, mereka punya patokan perputaran tahun. Mereka tuh dulu bangsa jahiliyah sebelum adanya Rasulullah, mereka ngikutin perputaran tahun dengan peristiwa besar yang terjadi di antara mereka. Diriwayatkan bahwasanya ketika meninggal Ka'ab bin Lu'ay, salah seorang daripada kakeknya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ka'ab bin Lu'ay adalah pembesar bangsa Arab yang mana kematian beliau, meninggal beliau membawa kesedihan untuk seluruh bangsa Arab. Seluruh bangsa jahiliyah sedih karena meninggalnya Ka'ab bin Lu'ay, sehingga akhirnya kematian beliau menjadi patokan perputaran tahun. Sehingga kalau ada yang lahir tahun berapa? Lahir 1 tahun setelah meninggal Ka'ab bin Lu'ay, 1 tahun, 2 tahun setelah meninggal Ka'ab bin Lu'ay, 10 tahun setelah meninggal Ka'ab bin Lu'ay, begitu terus menerus sampai sekian tahun. Ka'ab bin Lu'ay seperti yang kita sebut kakek Rasulullah, karena Nabi besar Muhammad, nasab beliau Muhammad bin Abdillah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Hakim bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Fihr bin Malik bin An-Nadar bin Kinanah bin Khuzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan. Disebut tadi Ka'ab bin Lu'ay yang ke-9, kakeknya Rasulullah yang ke-9. Akhirnya dihitung perputaran tahun dengan apa? Dengan Ka'ab bin Lu'ay. Lalu setelah itu, setelah Ka'ab bin Lu'ay, ada juga pembesar daripada kakeknya Rasulullah, daripada leluhur Nabi besar Muhammad yang merupakan orang hebat di antara Quraisy, yaitu Abdul Muttalib, Syaibah bin Hashim. Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Setelah beliau meninggal, dijadikan peristiwa meninggal beliau sebagai patokan jadwal tahunan yang baru. Sehingga kalau ada yang lahir atau ada yang wafat 1 tahun setelah wafatnya Abdul Muttalib, 2 tahun setelah wafatnya Abdul Muttalib, 3 tahun, begitu terus sampai terjadi peristiwa besar yang berikutnya, yaitu peristiwa ketika datang Abraha
bersama dengan pasukan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Datang ingin menghancurkan Ka'bah. Ketika dia datang ingin menghancurkan Ka'bah, itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan burung ababil. Allah turunkan apa? Burung ababil, yang mana burung ababil ini melempari dengan batu dari api neraka. Dan ini disaksikan oleh bangsa Quraisy. Mereka nyaksiin di depan mata mereka itu pasukan ababil dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilempar daripada bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dilempar daripada batu dari api neraka yang membuat mereka seperti apa? Kata Allah, asaf ma'kul, kayak daging bakar, seakan-akan daging diletakkan di atas panggangan. Siksaan Allah jauh lebih dahsyat dari itu. Ini batu yang kecil ketika menembus mengenai tubuh itu tertembus, dari yang kena kepala tembus sampai ke ujung kaki, terkena batu dari api neraka yang begitu pedih siksa Allah. Itu dikatakan bahwasanya api yang ada di dunia ini sudah disortir 70 kali lipat dari panas yang ada di neraka, sudah diminimalisir sampai 70 kali lipat, dan panasnya begitu dahsyat. Kita tahu kena tangan kita itu lukanya, perihnya, pedas, bisa berhari-hari. Tangan kita kesakitan. Nah, ini yang di api neraka jauh lebih dahsyat dari apa yang ada di dunia. Maka hendaknya kita hati-hati. Jangan sampai kita terjeblos ke dalam lubang api neraka. Jangan kita berbuat perbuatan ahli neraka. Jauhin hal-hal yang enggak diridhoi oleh Allah, sehingga tahun tersebut menjadi tahun gajah itu, Amul Fil, menjadi patokan perputaran tahun yang baru bangsa jahiliyah. Dihitung 1 tahun pertama, 2 tahun pertama, dan subhanallah Rasulullah dilahirkan di tahun gajah tersebut, di Amul Fil. Ketika Rasulullah dilahirkan di tahun gajah tersebut, maka itu merupakan sesuatu yang menampakkan cahaya Allah. Allah tampakkan cahaya Nabi besar Muhammad ke seluruh alam semesta. Itu tadi kita bahas tentang patokan tahun. Ada juga tentang pancaran cahaya Nabi besar Muhammad. Pancaran cahaya Rasulullah Allah tampakkan kepada kita bukan di saat Rasulullah lahir saja, tapi sebelum itu, jauh sebelum para nabi-nabi diutus ke muka bumi, jauh sebelum Nabi Adam diturunkan ke bumi, Allah mengumpulkan para nabi-nabi. Allah kumpulkan mereka. Di dalam Al-Quran Allah bercerita kepada kita, wa idh akhadna mitsaqan nabiyyina lama ataitukum min kitabin wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabihi wa la tansurunnah qala a'aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Allah menyatakan kepada para nabi-nabi, wahai para nabi-nabi, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Lut, Nabi Isa, Nabi Hud, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Adam alaihissalam, itu mereka semua dikumpulkan oleh Allah, dan Allah bilang, wanti-wanti kepada mereka, hei para nabi-nabi, ketika kalau misalkan di masa kenabian kalian, di masa kalian menjadi nabi di antara pemimpin kalian, lalu diutus Nabi besar Muhammad, maka hendaknya kalian dahuluin Rasulullah, kalian dahuluin Nabi besar Muhammad. Muhammad kalau diutus di zaman salah satu dari kalian, kalian dahulukan, kalian kedepankan, kalian la tu'minun nabihi wa la tansurunah, kalian wajib, kata Allah, beriman dengannya dan menolongnya dan membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Kalau nabi-nabi tersebut, kalau Rasulullah dibangkitkan, diutus di zaman Nabi tersebut. Tapi Rasulullah ketika dibangkitkan, sebelumnya nggak ada nabi-nabi. Nabi yang sebelum Rasulullah, Nabi Isa, dan jaraknya lumayan begitu jauh. Dan Rasulullah menyatakan, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa tibai. Sungguh kalau Musa hidup, dia nggak punya pilihan kecuali ngikutin saya, ngikutin agamanya saya. Bukan cuma Nabi Musa, begitu juga Nabi Ibrahim, begitu juga Nabi Nuh, sesuai dengan yang Allah janjikan di dalam Al-Quran. Kalau mereka, Rasulullah diutus di zaman salah seorang dari mereka, mereka wajib beriman dan membantu agama Nabi besar Muhammad, menolong Rasulullah SAW, patuh terhadap Rasulullah SAW. Allah perintahkan nabi-nabi untuk patuh kepadanya, apalagi kita sebagai umatnya. Maka perintah itu untuk kita lebih wajib dan lebih ditekankan lagi, karena kita menjadi umat daripada umat Nabi besar Muhammad. Allah kalau pengen bisa aja jadiin kita umat Nabi Nuh, kalau Allah pengen jadiin kita umat
Nabi Ibrahim. Dan kalau Allah pengen, mungkin juga Allah jadiin kita sebagai pengikutnya Fir'aun. Allah bisa aja jadiin kita pengikutnya Abraha. Allah bisa jadiin kita, meletakkan kita dimanapun yang Allah inginkan. Tapi anugerah dari Allah, tanpa kita minta, kita lahir dalam keadaan muslim. Tanpa kita minta, Allah kasih kita kesehatan. Itu di dalam hadis Nabi besar Muhammad bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang kebanyakan orang lupa, lalai akan dua nikmat besar ini. Apa itu? As-sihah wal faragh. Kesehatan dan waktu kosong. Kita alhamdulillah yang hadir kelihatannya semuanya sehat, semuanya segar. Kalau kita sakit, mungkin kita di mana? Di rumah sakit. Kita nggak ngerasain kenikmatan ini. Dan ini salah satu nikmat yang nggak disadarin. Kalau kita mau tahu nikmat mata, kita datang ke rumah sakit, kita lihat orang yang sakit mata. Kita mau tahu nikmat telinga, lihat orang yang punya penyakit telinga. Mau tahu nikmatnya kaki, lihat orang yang sakit-sakitan kakinya. Mau tahu nikmatnya ini dan itu, nikmat di dalam seluruh organ anggota tubuh kita, lihat orang-orang yang terkena penyakit dan musibah yang mana Allah jadikan ujian untuk mereka. Kita akan tahu bagaimana besar nikmat yang Allah berikan kepada kita. Orang diinfus, pakai nafasnya pakai oksigen. Kita nggak perlu diinfus, makan bisa makan yang enak, nggak perlu pakai oksigen. Allah kasihkan kepada kita oksigen gratis, kita menghirup. Itu kalau kita harus bayar, kira-kira berapa banyak yang harus kita bayar? Itu tabung gas oksigen yang dipakai oleh orang sakit setiap hari, kira-kira kalau kita harus bayar dari udara yang kita hirup, berapa banyak yang harus kita bayar? Tapi Allah kasih kepada kita fasilitas ini begitu saja. Allah kasih cuma-cuma, dan Allah nggak minta dari kita balasan dengan harta, dengan ini dan itu, enggak. Allah cuma minta dari kita menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita kembali ke pembahasan kita, yaitu penampakan cahaya Nabi besar Muhammad. Allah tampakkan di zaman tersebut. Dan Allah juga tampakkan cahaya Nabi besar Muhammad pada ayahnya, Abdullah. Ayahnya Rasulullah namanya Abdullah bin Abdul Muttalib. Ini Abdullah bin Abdul Muttalib, beliau terkenal di bangsa Arab sebagai sosok seorang anak muda yang ganteng, yang bercahaya, yang terang benderang wajahnya. Sehingga itu ketika ayahnya Rasulullah Abdullah berjalan di kota Mekah, itu ada satu orang wanita yang menggoda ayahnya Rasulullah. Maka ayahnya Rasulullah menoleh kepada wanita tersebut. Dan leluhur Rasulullah adalah leluhur rantai ikatan hubungan nasab yang terbaik di muka bumi. Allah jadikan di dalam Al-Quran, Allah katakan alladzi yaraka hina tagum wa taqallubaka fis sajidin. Sesungguhnya ialah Allah yang melihatmu ketika engkau berdiri di mihrabmu, engkau sedang ibadah, sedang sholat, dan Allah yang memerhatikanmu di saat engkau dibolak-balik. Itu kata sahabat, ketika kalau Rasulullah senyum, itu tembok yang di hadapannya ada percikan. Kalau kita mungkin flash, di handphone kita ada flashnya, Rasulullah kalau senyum itu di tembok kelihatan cahaya senyuman Nabi besar Muhammad. Dan beliau kalau jalan di suatu jalan, beliau lewat, terus ada orang keluar rumah tahu ini Rasulullah habis lewat. Tahu dari mana? Kecium wanginya. Urifa min tibihi annahu qad marra fi. Kecium wangi bahwa ini wanginya Rasulullah. Itu ada satu sahabat, itu dia dipegang kepalanya oleh Rasulullah, dia masih kecil. Maka itu sampai dia dewasa itu kepalanya wangi daripada sentuhan tangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ngeludah di sumur, itu sumur airnya langsung menjadi subur, langsung menjadi mata air yang keluar terus menerus menjadi berkah. Itu kebesaran Nabi besar Muhammad. Ketika beliau dilahirkan, Allah tampakkan cahaya yang begitu besar, cahaya yang begitu terang benderang, sehingga ibunya Rasulullah, sebagaimana yang Rasulullah katakan di dalam hadisnya, wa inna ummi ra'at inda wiladati gusur Syam. Ketika Rasulullah dilahirkan, ibundanya melihat istana yang ada di negeri Syam. Jaraknya ratusan kilo, jaraknya amat jauh. Belum lagi Rasulullah dilahirkan di waktu subuh, waktu gelap. Tapi cahaya Rasulullah membuat jarak yang jauh menjadi dekat. Cahaya itu tersebar ke seluruh alam, ke seluruh penjuru dunia, sampai ke langit. Bahkan sampai Allah Subhanahu wa ta'ala itu tampakkan cahaya itu ada satu api yang disembah di suatu tempat selama 1000 tahun. Allah padamkan di saat tersebut. Terus juga di Kisra terdapat tempat yang ada berhala-berhala di atasnya.
itu berhala seketika di hari kelahiran Rasulullah, di saat kelahiran Rasulullah itu semua berjatuhan. Berhala-berhala tersebut nukisat asnamu syirkin. Itu semua yang disembah, disekutukan untuk Allah, semuanya jatuh, semuanya hancur. Jin, bangsa jin sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Jin, bahwasanya dulu itu mereka kerjaannya ngapain ke langit, dengerin tentang kabar apa yang akan terjadi di masa depan, apa yang akan terjadi seminggu kemudian, berapa hari kemudian, sebulan kemudian, apa yang akan terjadi. Ketika dilahirkan Rasulullah, jin bingung, ada apa? Sekarang kita ke langit udah nggak bisa lagi, pengen mendengar kabar tentang yang akan datang udah nggak bisa lagi, karena jin itu kerjaannya dia dengar kabar langit, nanti dia sampaikan ke dukun-dukun yang ada di muka bumi tentang hal-hal yang akan terjadi, dan nanti mereka saling memanfaatkan satu sama lain. Tapi ketika Rasulullah dilahirkan, itu sudah ditutup, nggak bisa lagi jin melakukan hal tersebut. Diceritakan oleh Allah di dalam surat Al-Jin, Allah tampakkan cahaya yang begitu terang benderang yang membuat kegelapan hilang, cahaya yang membuat Qul ja'al haq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Katakanlah wahai Muhammad, telah datang kebenaran dan telah hilang, telah musnah kebatilan. Sesuatu yang batil, sesuatu yang salah, sesuatu yang hina, itu semua hilang dengan keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu bentuk penampakan cahaya Rasulullah. Bahkan ketika ibundanya Rasulullah di akhir hayatnya, ini Rasulullah ketika beliau di dalam kandungan, ayah beliau meninggal dunia. Lalu di saat umur beliau 6 tahun, ibundanya meninggal dunia. Tapi ibunda Rasulullah dari saat beliau hamil akan Rasulullah, itu Allah ketika hamil nggak ngerasa susah, nggak ngerasa ribet, bahkan ngerasa makin semangat, makin semangat, makin seger. Karena apa? Yang akan dilahirkan adalah makhluk yang paling mulia di sisi Allah di muka bumi, makhluk lapis langit, lebih mulia daripada seluruh nabi, lebih mulia daripada seluruh malaikat, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ibundanya di saat akhir hayatnya, beliau bilang kepada Nabi besar Muhammad, mengucapkan syair. Beliau bilang begini, baraka fikallahu min ghulami yabnaladzi min haumatil himami naja bi'aunil malikil min'ami fawdi ghadat ad-darbi bisihami bimi'atin min ibilin sawami in sahha ma absartu fi manami fa anta mab'utsun ilal anami tub'atsu fil hilli wa fil harami tub'atsu bit tauhidi wal islami dini abikil barri ibrahami in sahha ma absartu fi manami fa anta mab'utsun ilal anami fallahu yanhaka anil asnami an la tuwaliha ma'al agwami. Itu Siti Aminah, ibundanya Rasulullah, Aminah bintu Wahbin, beliau menyatakan bahwasanya sungguh engkau adalah seorang anak yang membawa anugerah, seorang anak yang membawa keberkahan. Sungguh engkau adalah seorang anak daripada bapak yang mulia, yang mana di bapakmu ini adalah seseorang yang diselamatkan oleh Allah. Karena apa? Ayah dari ayahnya Rasulullah, kakeknya Rasulullah sangat cinta kepada Abdullah, dan itu bentuk peliharaan Allah dan penjagaan Allah untuk ayahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya orang mulia, ibundanya orang mulia. Maka mengherankan kalau ada orang yang bilang ayahnya Rasulullah di api neraka, ibundanya Rasulullah masuk neraka. Padahal di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan bahwasanya Allah nggak akan menyiksa suatu kaum sebelum dikirim Nabi, lalu mereka membangkang, nggak dengar kata kepada Nabi mereka, baru datang siksaan Allah. Nggak bisa. Allah udah menjanjikan di dalam Al-Quran bahwa Allah nggak akan menyiksa begitu saja. Orang tiba-tiba Allah siksa tanpa ada Nabi yang memperingatkan, tanpa ada Rasul Allah siksa. Enggak. Allah Rahim, Allah Bismillahirrahmanirrahim, sifatnya beliau atas dasar karena Rasulullah bilang abi wa abaka finnar, ayahku di api neraka. Ada satu sahabat datang, ya Rasulullah, ayah saya di mana? Kata Rasulullah, abi wa abuk finnar, ayah saya dan ayahmu di api neraka. Maksudnya apa? Kalau kita bilang maksudnya ayah Rasulullah di api neraka, berarti bertentangan dengan Al-Quran. Dan kalau bertentangan, yang diambil adalah ayat Al-Quran, karena ayat Al-Quran mutawatir. Ayat Al-Quran ini lebih dipercayai daripada hadis. Lalu ulama bilang apa? Ulama ngambil makna yang mana makna ab di dalam bahasa Arab
ayah itu dikatakan juga paman. Oh, berarti kalau maknanya paman itu nyambung. Kenapa? Karena ada Nabi wahai Muhammad, yang pantas menjadi imam saat ini hanyalah engkau. Engkau adalah imamnya, maju. Maka Rasulullah maju dan mengimami para nabi-nabi tersebut. Itu nabi-nabi itu menjadi makmumnya Nabi besar Muhammad SAW. Dikatakan oleh Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad, wa sallau khalfahu fa idzan huwal muqaddamu wa huwa ar-ras lirriasati. Rasulullah salat dan para nabi-nabi salat di belakangnya. Artinya apa? Beliau adalah pemimpin dan Allah adalah pemimpin di atas semua. Dikatakan, siapa ini yang mengetuk? Dijawab oleh malaikat Jibril, ana Jibril, dan bersama saya Muhammad. Maka dikatakan, oh Muhammad, apakah sudah diutus? Ketiga, sehingga melewati 7 lapis langit, melewati arsy, melewati kursi, sampai ke Sidratil Muntaha, sampai mendekat kepada Allah, sampai di batasan di mana malaikat Jibril nggak berani bergerak. Rasulullah bilang, wahai Jibril, ayo, apakah di tempat ini seorang teman meninggalkan temannya? Artinya dari dunia menuju bilang, wahai Muhammad, di tempat ini saya udah nggak pantas untuk melangkah lagi. Saya kalau masuk melangkah ke batasan tertentu saya akan terbakar, yaitu engkau. Yang lain nggak ada yang bisa, nggak ada yang pantas. Maka itu di dalam riwayat disebutkan malaikat Jibril maju sedikit. Ketika maju ini malaikat Jibril, sayap beliau itu kalau dibentangkan, satu helai dari sayap beliau itu bisa membuat mendung dari timur dan sampai ke barat. Tapi malaikat Jibril ketika maju, badannya yang begitu besar menjadi kecil, mengecil sampai bagaikan seekor burung. Lalu Rasulullah tahu gitu, ya sudah, Rasulullah tempat tersebut maju menggunakan, ya Allah saya lihat gunung. Maka Allah tampakkan tajalli kebesaran Allah kepada gunung. Maka itu gunung ketika Nabi Musa lihat bergetar, bergejolak dengan kewibawaan Allah yang Allah letakkan sedikit di gunung tersebut. Nabi Musa melihat begitu nggak kuat, pingsan, terjatuh. Dan ketika Nabi Musa ingin naik ke gunung tersebut, Allah menyatakan, fakhla'na 'alaika innaka bil wadil muqaddasi tuwa. Wahai Musa, sesungguhnya kamu ada di suatu lembah yang suci, maka hendaknya buka sendal kamu. Itu Nabi Musa. Tapi Rasulullah sampai ke langit menjumpai Allah dengan sendal-sendalnya. Dengan sendal-sendalnya Rasulullah menjumpai Allah Subhanahu wa taala, sehingga dikatakan oleh seorang penyair, ala ra'si hadzal qauni na'lu Muhammadin alat fajami'ul khalqi tahta dhilalihi ladat turi Musa nudiyakhla wa Ahmadun ladal arsy lam yu'mar bi khal'ini alihi. Sesungguhnya sendal Nabi besar Muhammad telah berada di puncak yang tertinggi, yang mana semua makhluk di bawah sendalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Musa ketika pengen berbicara dengan Allah, Allah suruh lepas sendal, padahal masih di bumi, di tempat lembah yang mulia, yang suci. Tapi Rasulullah sampai kepada Allah dengan sendal-sendalnya. Itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena beliau makhluk yang agung, makhluk yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Dan salah satu bentuk penampakan cahaya Rasulullah di saat hijrahnya beliau, begitu juga di saat wafatnya beliau, dan banyak lagi cahaya Rasulullah tampak terus sampai di zaman kita, sampai nanti di zaman kedatangan Imam Mahdi, di zaman di mana Rasulullah menyatakan agamanya beliau akan sampai ke seluruh tempat di muka bumi, bahkan rumah yang terbuat dari batu atau orang yang tinggal di hutan, di dalam kayu. Itu agama Rasulullah akan sampai ke seluruh pelosok, ke seluruh tempat di muka bumi. Gak akan tersisa di muka bumi satu kafir pun. Dikatakan oleh para ulama, itu pasti akan terjadi. Tapi kita nggak tahu apakah akan terjadi di saat kapan, nggak ada yang tahu. Dan ketika itu terjadi berapa lama sebelum hari kiamat. Intinya para ulama ittifaq bahwasanya Allah mampu melakukan hal tersebut, dan seandainya Allah jadikan besok kiamat itu di malam harinya, Allah bisa menjadikan seluruh orang yang ada di muka bumi sebagai muslim, semuanya tunduk beriman kepada Allah Jalla Jalaluhu wa Ta'ala ta'zamatuh. Itu bentuk penampakan. Jadi ada penetapan bulan Hijri, tahun Hijriah. Karena terakhir kita tadi sampai mana? Sampai ke tahun gajah. Setelah tahun gajah, terus peristiwa tahun gajah menjadi patokan perputaran tahun bangsa Arab. Sampai Rasulullah meninggal. Rasulullah meninggal itu peristiwa besar juga. Peristiwa Rasulullah hijrah, peristiwa besar. Peristiwa peperangan Uhud, peristiwa besar. Peristiwa peperangan Badar, peristiwa besar. Peristiwa hijrah Rasulullah, peristiwa besar. Peristiwa Fathu Mekah juga peristiwa besar. Sehingga meninggal Rasulullah, peristiwa besar juga. Meninggal Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Di zaman Sayyidina Umar ibn al-Khattab
itu ada satu orang, Sayyidina Umar meletakkan, Sayyidina Umar khalifah di zamannya, Amirul Mukminin, pemimpin orang-orang beriman, kaum mukminin di zamannya. Itu ketika Sayyidina Umar memimpin, ada surat yang datang dari satu orang sahabat yang berada di tempat yang jauh. Ketika surat ini datang, ini sahabat yang jauh ini yang menjadi pengganti atau bahasanya mungkin gubernur atau menteri di suatu kota, itu Sayyidina Umar meletakkan gubernur di sini, menteri di sana, ini dan itu ada seorang dari satu kota kirim surat. Dia kirim surat pertama, suratnya belum sampai, surat kedua dia kirim. Maka ketika sampai ke Sayyidina Umar ibn al-Khattab, Sayyidina Umar lihat dua surat. Sayyidina Umar pengen baca, bingung, yang pertama yang mana, yang kedua yang mana. Maka Sayyidina Umar mikir, mestinya dipasang tanggal, dipasang hari, dipasang waktu, sehingga ketika orang nulis surat itu kita tahu. Begitu juga waktunya, jam sekian lewat sekian, bahkan menitnya juga ditulis. Nah itu Sayyidina Umar ibn al-Khattab di zaman itu beliau bilang mestinya kita pasang. Lalu dikumpulin pembesar sahabat. Kata Sayyidina Umar, sekarang kita pengen bikin perputaran tahun, kita pengen buat perputaran patokan tahun yang baru. Dari mana kita buat? Maka para sahabat ada yang bilang dari kelahiran Rasulullah, ada lagi yang bilang dari hijrahnya Rasulullah, ada yang bilang juga dari meninggalnya Rasulullah, ada yang bilang dari Fathu Mekah. Berbeda-beda pandangan. Sayyidina Ali bin Abi Thalib satu-satunya orang yang bilang dari hijrahnya Rasulullah. Lalu dibilang atas dasar apa? Sayyidina Ali bilang atas dasar ada di dalam Al-Quran. Sayyidina Ali ini beliau adalah pintunya ilmu. Rasulullah bersabda, ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Saya kotanya ilmu dan Ali bin Abi Thalib adalah pintu dari kota ilmu tersebut. Maka Rasulullah menyatakan demikian. Sayyidina Ali seorang yang berakal, orang yang pinter, orang yang hebat, yang seorang yang memiliki ilmu yang begitu luas. Sehingga Sayyidina Ali bilang dalilnya ada di dalam Al-Quran. Apa? Beliau bacakan firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin. Sesungguhnya masjid yang dibangun dari hari yang pertama itu ahaq an taquma fihi, lebih pantas kamu di masjid tersebut. Karena di saat Masjid Nabawi dibangun, gak lama ada orang munafikin di zaman Rasulullah yang bangun masjid tujuannya biar orang kabur, gak sholat di Masjid Nabawi, di masjid tersebut dibangun biar apa? Biar memalingkan orang dari masjidnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu dinamakan dalam Al-Quran Masjid Diror. Masjid Diror tujuannya gak baik, tujuannya buruk, masjid yang membawa dampak yang buruk. Maka Rasulullah dilarang oleh Allah mendekati masjid tersebut. Sayyidina Ali bilang ada di dalam ayat ini. Loh dari mana? Allah bilang la masjidun ussisa 'ala taqwa min awwali yaum. Awwali yaum artinya hari ini juga adalah tahun yang baru. Dan dulu bangsa Arab ketika mereka memulai di antara mereka tahu Muharram, Safar, Rabi'ul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal. Itu mereka ada, tapi enggak tertib. Enggak dibilang bulan pertama bulan Muharram, itu enggak ada. Bulan kedua bulan Safar, itu enggak ada di antara mereka. Jadi gimana? Ya perputaran tahun dihitungnya bukan dengan itu. Dihitungnya dengan apa? Dengan peristiwa yang sebelumnya. Peristiwa besar yang terjadi sebelumnya ketika Amul Fil, pasukan gajah menyerang Ka'bah. Jadi enggak ada di antara mereka bulan pertama, bulan 1, bulan Muharram. Seperti kita bulan 1 bulan Januari dan lain sebagainya, lain seterusnya. Tapi menurut mereka itu mereka buat baru setelah zaman Sayyidina Umar, baru itu dibuat. Akhirnya Sayyidina Ali bilang ini dalilnya dari Al-Quran min awwal yaum. Sehingga Sayyidina Umar ya akhir, kalau gitu kita jadikan tahun Hijriah sebagai patokan tanggalan kita. Sehingga dihitung sekarang sudah berapa Hijriah? Dihitung dari zaman Rasulullah sudah sekian belas atau sekian puluh Hijriah. Setelah itu dilanjutkan sampai zaman kita 1446 Hijriah berlalu daripada hijrahnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Udah jauh, udah lama, era yang abad yang begitu panjang, tapi Al-Quran masih dibaca, Al-Quran masih difahami, Al-Quran masih diamalkan.
hadis Rasulullah masih kita baca, artinya pesan yang Rasulullah sampaikan kepada kita telah sampai. Sisanya tinggal kita yang milih, kita mau amalin atau kita berpaling. Wal'iyadzubillah, hendaknya kita amalin. Addu alaihi bin nawajid, kita pegang teguh. Itu orang dikatakan addu alaihi bin nawajid, gigit yang keras, yang kuat dengan gigi geraham. Maksudnya apa? Kalau udah digigit dengan gigi geraham, nggak akan dilepas. Nah begitu juga berpegang dengan Al-Quran, jangan kita lepas. Kita lihat apakah kita punya Al-Quran dalam keseharian kita atau enggak. Kalau kita punya Al-Quran, ambil kabar, sesungguhnya Allah bersama kita, Nabi besar Muhammad bersama kita. Karena yang Rasulullah usahain daripada peperangan demi peperangan, pertumpahan darah, banyak dari sahabat yang meninggal dunia. Setelah itu di zaman sahabat, di zaman tabi'in, banyak pertumpahan darah yang terjadi. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk menyampaikan pesan ini kepada kita, menyampaikan Al-Quran kepada kita. Terus apakah pantas ini udah disampaikan kepada kita dengan susah payah Al-Quran, dan kita nggak baca, kita nggak kaji, kita nggak fahamin, kita nggak amalkan? Sungguh nggak pantas. Dalam Al-Quran Allah menceritakan bahwa Rasulullah bersabda, Inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Ya Allah, kaumku ngacangin Al-Quran, Al-Quran nggak mereka baca. Sehingga Allah Subhanahu wa taala juga nggak suka akan hal tersebut. Jadi jangan kita termasuk orang-orang yang mengasingkan Al-Quran. Baca Al-Quran, paling enggak setiap hari kita baca satu kaca. Kita baca satu hari. Kalau paling kita nggak bisa, ya paling dikit satu kaca. Bisa lebih silahkan baca. Kalau bisa itu sahabat dulu mereka hatamin Al-Quran paling dikit seminggu sekali. Seminggu sekali mereka hatam Al-Quran. Bahkan itu Al-Imam Ahmad bin Hambal, Imam Ahmad bin Hambal itu beliau menghatamkan Al-Quran Al-Afu. Imam Hanafi, Nu'man bin Thabit Al-Hanafi, Imam Hanafi itu beliau menghatamkan Al-Quran di bulan suci Ramadan. Beliau hatamkan di malam hari 2 kali, di siang hari 2 kali, dan beliau puasa setiap hari. Ibadahnya beliau sangat banyak, keilmuannya sangat luas. Imam Syafi'i, imam kita juga menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan pagi hari 1 kali, di malam hari 1 kali. Sehingga dalam sebulan beliau hatamkan Al-Quran 60 kali di bulan Ramadan. Dan itu dengan banyaknya ilmu, mereka punya amalan yang begitu banyak. Nah kita ilmu kagak ada, ilmunya pas-pasan, amalan juga pas-pasan. Apa yang mau kita bawa untuk masuk surga? Apa yang mau kita bawa untuk menghadap Allah? Kita mau bawa hasil kerjanya kita, membawa uang hasil kerjanya kita, bulanan kita, enggak bermanfaat di sisi Allah. Yang bermanfaat tangisan kita di malam hari, yang bermanfaat bacaan Al-Qur'annya kita, yang bermanfaat sholawatnya kita, yang bermanfaat i'tikafnya kita di masjid semacam ini, berkumpulnya kita untuk mengkaji, mengaji di tempat semacam ini, itu bermanfaat untuk diri kita. Tadi kita didengarkan, disebutkan tadi oleh panitia, Masya Allah, bahwasanya ini di masjid ini suka diadakan acara. Begitu juga ada beberapa masjid di dalam kabupaten keliling, setiap berapa minggu sekali di masjid sholat subuh berjamaah. Itu hendaknya sholat subuh berjamaah. Kita sholat subuh ya emang harus berjamaah, bukan 2 minggu sekali, bukan seminggu sekali, tapi bisa kita amalkan, jangan kita tinggalin. Kalau kita bisa, kalau kita punya harta, kita habiskan untuk ketaatan. Kita punya tenaga, habiskan untuk ketaatan. Punya waktu, habiskan untuk ketaatan. Karena setiap waktu, setiap harta, setiap tenaga, setiap momen akan dipertanyakan oleh Allah. Untuk apa kita habiskan waktu kita? Untuk apa kita habiskan masa muda kita? Untuk apa kita habiskan harta kita, waktu kita, dunia kita habiskan untuk apa? Akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ketika Allah tanya kita nggak punya jawaban, kita cuma jawab nggak punya jawaban apa-apa. Ditanya tentang amalan, kita nggak punya amalan. Sholatnya kita berantakan, nggak ada khusyuk di dalam sholatnya kita. Tapi insya Allah dengan berkat hari semacam ini, dengan berkat bulan Muharram ini, dengan berkat perkumpulan kita di macam ini, Allah di tempat semacam ini, Allah robah keadaan kita kepada keadaan yang lebih baik. Allah angkat derajat kita, derajat para pendahulu kita. Terakhir, bapak-bapak, ibu-ibu, ada satu hal penting yang saya pengen ingatkan, bahwasanya 2 atau 3 hari lagi kita akan memasuki hari 10 Muharram, hari Asyura, hari di mana Allah menyelamatkan Nabi Musa, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa di hari tersebut. Begitu juga itu hari meninggalnya Sayyidina Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib.
Itu hari adalah hari yang hendaknya kita puasa. Disunahkan puasa di hari Asyura. Disebutkan bahwa puasa hari Asyura ngampunin dosa 1 tahun, ngampunin dosa 1 tahun. Dan juga itu Rasulullah di dalam hadis beliau bersabda, kata Rasulullah, lau ishtu ilal qabil la asumanna tasi'. Kalau saya hidup sampai tahun depan, saya bakal puasa hari ke-9-nya juga. Kenapa? Karena itu ketika Rasulullah ke Madinah, Rasulullah dapetin orang-orang itu puasa di hari ke-10 Asyura, hari 10 Muharram, hari Asyura. Rasulullah bilang, kenapa mereka puasa di hari Asyura? Dijawab, ini hari di mana Allah mengembalikan Nabi Musa. Setelah Nabi Musa 40 hari Allah perintahkan untuk khalwat beribadah. Setelah 40 hari Allah keluarkan, Allah selamat, Allah perintahkan untuk kembali ke kaumnya di hari Asyura. Maka Rasulullah menjawab, oh begitu, nahnu aula. Dan begitu di dalam Al-Quran Allah menyatakan, inna awlan nasi bi Ibrahim lalladzina taba'uh wa hadzan nabi walladzina amanu. Sesungguhnya orang yang paling pantas untuk mendekat kepada Nabi Ibrahim, yang paling pantas untuk Nabi Ibrahim adalah pengikut Nabi Ibrahim. Lalu siapa? Lalu Nabi besar Muhammad dan orang yang beriman kepada Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan di hari kiamat kita ini yang beriman kepada Rasulullah akan diminta persaksian. Allah menyaksikan, wahai umat Nabi besar Muhammad, apakah telah sampai pesan Allah? Bilang, kalian tahu dari mana? Kan kalian hidup setelah kami. Maka mereka jawab, Al-Quran menceritakan hal tersebut kepada kita. Al-Quran menceritakan hal tersebut kepada kita, sehingga kita tahu Rasul kalian telah menyampaikan, akan tetapi kalian menyimpang, kalian menjauhi ajaran Rasul kalian. Ini hal pertama yang penting. Puasa hari yang tanggal 9 Muharram, begitu juga hari Asyura 10 Muharram kita puasa. Begitu juga yang kedua, itu disunnahkan di hari Asyura seseorang melakukan at-tausi'ah alal iyal. Apa itu tausi'ah alal iyal? Itu dia kasih, ini ibu-ibu senang nih. Apa itu? Bapak-bapak hendaknya yang harus ngasih nafkah kepada anak, kepada istrinya, dia kasih perluasan di dalam nafkah. Yang biasanya makan lauknya cuma 2, ditambahin lauknya jadi 3, jadi 4, makannya enak. Ibu-ibu dikasih duit jajan, dikasih makanan yang enak di hari tersebut, di hari Asyura. Itu sesuatu yang sunnah. Di dalam hadis disebutkan bahwasanya orang yang melakukan hal tersebut Allah akan gampang, Allah kita amalin. Yang ibu-ibu senang, yang bapak-bapak juga senang. Insya Allah dengan itu Allah luaskan rezeki kita. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita hamba-hamba Allah yang taat terhadap seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jadikan kita hamba-hamba Allah yang bertakwa kepada Allah di dalam menjaga amanat mata kita, menjaga amanat seluruh anggota tubuh kita. Tidak Allah biarkan lisan kita berucap sesuatu yang dusta, berucap ghibah, berucap namimah. Allah jauhkan mata kita daripada pandangan yang haram, daripada hubungan yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Allah jaga kulit kita tidak bersentuhan dengan yang bukan mahram, dan Allah jaga kulit kita daripada api neraka. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka sihhatan fit taqwa wa tula umrin fi husni amal wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ila hadratin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Dan tidak lupa kita ucapkan terima kasih, syukur yang terbesar kepada para panitia yang mengadakan acara semacam ini. Semoga Allah balas balasan yang berlipat ganda kepada mereka semua. Begitu juga semua yang hadir, dan semoga Allah berikan rahmat kasih sayang Allah kepada leluhur kita yang sudah meninggal dunia, ibu bapak kita. Allah jadikan kuburan mereka sebagai taman daripada taman-taman surga. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Habib Muhammad bin Jindan bin Noval bin Salim Jindan yang sudah menyampaikan paparan inti Muharram 1446 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat kita ambil pelajaran dan dapat kita implementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin.
Yang terakhir doa penutup biar lebih barokah acara kita pada hari ini. Doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Kiai Haji Muhammad Rusnan. Tafadhol Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu jamaah yang rahmat Allah Ta'ala, Masya Allah, Subhanallah, hari ini kita mendapatkan ilmu yang luar biasa dari dzurriyyahnya Kanjeng Nabi. Masya Allah, mandang wajah beliau saja menjadi ibadah bagi kita, Bu ya. Masya Allah. Maka mudah-mudahan ilmu yang beliau sampaikan pada kita manfaat untuk kita semuanya. Tapi Pak Ruslan mau tanya, panjenengan hafal nggak 12 bulan di bulan Hijriah ini? Hafal nggak Bu? Hafal mboten? 12 bulan di tahun Hijriah hafal nggak? Sama-sama sebelum doa supaya hafal. Yuk. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Itulah nama 12 bulan dalam Islam. Itulah nama 12 bulan dalam Islam. Harus dihafal Bu ya. Jangan nggak hafal tahunnya sendiri, bulannya sendiri nggak hafal, jangan sampai hafal semua harusnya, ya Bu. Kalau bulan 9 atau bulan apa begitu? Bulan 9 atau bulan naon? Bulan Ramadan, harus hafal, ya. Jangan Januari sampai Desember hafal, tapi Muharram sampai Dzulhijjah tidak hafal, maka harus hafal semuanya. Untuk itu sama-sama kita tutup taklim kita pada hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah berkahkan hidup kita semuanya dengan datangnya tahun baru. Semoga semangat baru, semangat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah akhirkan hayat kita semuanya di atas kalimatu yang hak, yakni kalimatul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tundukkan kepala kita, sambungkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal mulku wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wal azim sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma a'ina ala dzikrika wa syukrika wa husna ibadatik. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratina allati ilaiha ma'aduna waj'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahata lana min kulli syarr. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Allahumma taflana afwabal khair wa afwabal barakah wa afwaban ni'mah wa afwabal rizki wa afwabal quwwah wa afwabal afiyah wa afwabal salamah wa afwabal jannah. Allahumma afina min kulli bala'i dunya adzabil akhirah wasrif anna bihaqqil qur'anil adim wa nabiyikal karim suratul adzabal akhirah. Ghafarallahu lana wa lahum birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma la tada' lana dzamban ila ghafarta wa la hamman ila farajta wa la maridun ila safaita wa la dainan ila qadaita wa la